Oke, saya putarkan dulu. Hewan apa yang bisa ngaji? Apa ya bang? Nah, itu dia tuh. Hewan apa yang bisa ngaji? Mengaji di dalam agama Islam itu salah satu ibadah yang dianggap sangat mulia sekali. Orang Islam itu berbondong-bondong mengaji, teman-teman. Lalu kalau ada orang yang membuat sebuah pertanyaan hewan apa yang bisa ngaji, nah ini tentu menyakitkan bagi umat Islam. Maksudnya apa bikin pertanyaan seperti itu ya kan? Kita lihat lagi ya. Hewan apa yang bisa ngaji? Apa ya bang? Paus. Paustan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi lagi ada seorang konten kreator TikTok yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena dianggap kontennya menistakan agama Islam. Ini saya mengutip beritanya dari Detik News dengan judul berita tampang TikToker Galilos yang kini jadi tersangka penista agama. Jadi namanya Galilos ya. Saya nggak paham ini apa nama aslinya atau nama panggungnya aja ya. Yang jelas di sini tulisannya Galilos gitu namanya. Dan ada keterangan juga bahwa Galilos ditangkap pada Senin tanggal 22 bulan 4 malam. Jadi ditangkapnya malam-malam guys ya. Dia ditangkap penyidik gabungan di Tipit Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber di Reskrim Sus Polda Metro Jaya. Oh, jadi masih diperiksa juga nih orang ya. Dan ini dia konten kreatornya. Secara manusiawi saya sebenarnya kasihan juga melihat orang ini. Mungkin dia sedang mencari nafkah di sosial media, tapi karena ketidakpahamannya memanfaatkan sosial media dengan baik dan benar, ketidakpahamannya tentang batasan-batasan menjadikan agama sebagai kontennya, akhirnya malah tersandung kasus penistaan agama. Nah, ini yang perlu dipelajari buat teman-teman ya, bahwa menjadi konten kreator itu tidak sekedar bikin video terus upload, perlu melihat lebih dalam lagi dampak apa yang akan ditimbulkan dengan video yang dibuat tersebut. Ya secara manusiawi ya saya kasihan lihat konten kreator ini. Tapi mau gimana pun juga yang namanya orang yang sudah dinyatakan sebagai penista agama ya harus dihukum seberat-beratnya. Karena kita nggak mau juga nih penista agama dianggap remeh di Indonesia sehingga agama Islam dengan mudahnya dinistakan oleh siapapun. Menjadi tren baru menistakan agama Islam dianggap sebagai lelucuan. Nah ini yang tidak kita inginkan. Dan kalau kita lihat juga penanganan penistaan agama di Indonesia itu bermacam-macam ya. Ada yang cepat ditangkap, kayak Galilos ini kan cepat banget ditangkap ya. Ada yang lama banget ditangkap. Ya contohnya Pak Pendeta Gilbert yang diduga juga menistakan agama Islam, bahkan itu lebih parah juga tuh. Tapi sampai sekarang ya tidak ada berita penangkapannya. Entah ya bagaimana dengan hukum di negara kita ya, saya juga nggak paham. Coba kita lihat videonya Galilos yang viral dianggap menistakan agama Islam. Ini dia videonya teman-teman ya. Oke, saya putarkan dulu. Hewan apa yang bisa ngaji? Apa ya bang? Nah, itu dia tuh. Hewan apa yang bisa ngaji? Mengaji di dalam agama Islam itu salah satu ibadah yang dianggap sangat mulia sekali. Orang Islam itu berbondong-bondong mengaji, teman-teman. Lalu kalau ada orang yang membuat sebuah pertanyaan hewan apa yang bisa ngaji, nah ini tentu menyakitkan bagi umat Islam. Maksudnya apa bikin pertanyaan seperti itu ya kan? Kita lihat lagi ya. Hewan apa yang bisa ngaji? Apa ya bang? Paustan. Ya, ekspresinya juga ngeselin sih ngelihat ketawanya ya. Selain Paustat apaan? Apa ya? Orang tahu. Hah? Orang tahu. Kira-kira apa lagi? Monyet kali ya bang? Salah. Apa itu bang? Yang ada di pikiran lu apa tuh? Hewan apa yang bisa ngaji? Paus bang. Emang paus bisa ngaji? Ora. Ya, saya melihatnya kayaknya sih ketawanya dipaksa gitu ya, bukan ketawa natural. Mungkin masih amatiran juga sih ini konten kreatornya. Yang ada di otak lu apa? Cimol loh. Ini cimol loh. Itu kan makanan bukan hewan. Oh. Jadi hewan nih bang? Ya, yang bisa ngaji. Monyet. Astagfirullah. Lu udah nyerah belum? Nyerah. Lu mau tau nggak hewan apa? Apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu dibilang hewan ya.
Ya jelas lah. Benar. Ini jadi penistaan agama nih. Coba dengerin ya. Ya, kita dengarkan ya. Lu udah nyerah belum? Nyerah. Lu mau tau nggak hewan apa? Apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bener nggak? Benar. Bener nggak? Benar. Hewan apa namanya itu? Apa? Serigala. Ya itu tadi kontennya, tapi Galilos ini juga sudah melakukan klarifikasi dan permohonan maaf di sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galino Palaji Prakoso, pemilik akun TikTok @galilos3 yang telah membuat video penistaan agama dengan mempelesetkan suara aungan serigala menjadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh umat muslim dan saya menyesali semua perbuatan saya dan saya berjanji untuk tidak akan mengulangi video itu tersebut. Mungkin ada nanti yang berkomentar, Allah cuma gitu doang dianggap penistaan agama, Allah cuma gitu doang dianggap ngolok-ngolok agama. Bagi siapapun yang menganggap remeh penistaan agama, bagi siapapun yang menganggap remeh mengolok-ngolok agama, coba baca tuh surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Di situ Allah berfirman, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bercanda dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu minta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Bukan main kan ngerinya? Jadi Allah itu sudah tahu jawaban orang-orang yang suka ngolok-ngolok agama, pasti akan mengatakan, Allah ini kan cuma bercanda doang, ini kan cuma bermain-main doang. Coba dipikir lagi, apakah dengan nama Allah, ayatnya serta Rasulnya kamu memain-mainkan agama? Kamu mencandakan agama? Hati-hati teman-teman ya. Dosa kekafiran itu bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang murtad. Orang-orang yang mengolok-ngolok syariat agama Islam, apalagi ibadah yang sangat agung dalam agama Islam, itu bisa dapat dosa kekafiran juga. Mengolok-ngolok syariat agama Islam, mengolok-ngolok ibadah di dalam agama Islam, itu juga termasuk salah satu pembatal keislaman. Kemarin juga sempat ada yang viral teman-temannya, tren aneh ini ya. Membuat video prank salaman gitu ya. Jadi awalnya ngajak salaman orang tuanya, terus lama-lama itu joget-jogetan gitu. Nah, video semacam ini sempat viral di sosial media, menjadi tren baru ya. Jadi orang tuh berbondong-bondong bikin konten semacam ini. Entah siapa yang mengawalinya, ini jelas aneh sekali. Dan kalau kita lihat, kebanyakan orang-orang yang bikin konten semacam ini ya dari kalangan umat Islam sendiri, teman-teman. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, tidaklah dua muslim itu bertemu lantas berjabat tangan, melainkan akan diampuni dosa di antara keduanya sebelum berpisah. Jadi sunnah yang begitu mulia dibuat main-mainan oleh orang-orang yang mungkin mereka tuh nggak paham sebenarnya. Dan kalau kita pun kasih tahu, mereka ya pasti akan bilang, ini kan cuma bercanda, ini kan cuma ya main-main doang. Yang menganggap remeh mencandakan agama, coba deh baca lagi tuh surah At-Taubah. Jangan sampai Anda digolongkan dalam surah At-Taubah itu. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.